Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara sarapan pada pagi hari ini. Sarapan yang akan memberkati kehidupan rohani kita semua. Pagi hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan dengan sebuah tema dampak kebangkitan Yesus. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke-8, tapi tidak kita baca semua. Markus pasal yang 16 ayat yang pertama. Kita akan simak bersama-sama Alkitab kita pada pagi hari ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Sampai di sini dulu. Mari, apa yang memberikan dampak di tengah-tengah kebangkitan Yesus ini? Saya tertarik untuk merenungkan bersama renungan pada pagi hari ini. Sebab hanya kitab Injil Markuslah yang mencatat siapa nama-nama perempuan yang pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi benar. Kitab-kitab yang lain tidak memerinci nama-nama itu. Tetapi Injil Markus sangat merinci siapa perempuan-perempuan yang pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Di sini tercatat ada 3 orang wanita. Yang pertama Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus, serta Salome. Saya nggak mengerti kenapa kok hanya 3 orang. Padahal murid-murid Yesus begitu banyak. Tapi yang nampak Alkitab mencatat hanya 3 orang perempuan ini. Yang pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi dan meminyaki tubuh Yesus. Yang lain pada kemana? Baik kebanyakan orang, yang laki-laki, yang perempuan. Tetapi Alkitab menulis hanya 3 orang perempuan. Yang mana? Kemudian saya tertarik lagi, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dengan apa yang dia punya? Dia ingin pergi meminyaki, merempah-rempahi tubuh Yesus. Suatu bukti yang nyata bahwa mereka begitu mengasihi Yesus. Perempuan ini sangat mengasihi Yesus sehingga dia membuktikan bahwa mereka membeli rempah-rempah untuk merempah-rempahi dan meminyaki daripada tubuh Yesus. Tapi apa yang selanjutnya dicatat? Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Bahkan dalam kitab Injil Yohanes ditulis di sana, pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, mereka berangkat. Tapi apa yang dilakukan kebanyakan orang pada pagi-pagi? Sebelum matahari terbit, ya mereka sepertinya banyak yang tertidur dengan pulas.
Tetapi perempuan ini sangat mengasihi Yesus. Dan pagi-pagi benar dia berangkat. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa? Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke kubur Yesus, ada suatu masalah yang sedang mereka pikirkan. Ada sebuah persoalan yang menjadi masalah dalam hidup mereka. Mereka berkata satu dengan yang lain, nanti setelah di sana, siapa yang akan menggulingkan kubur Yesus itu? Tidak semudah apa yang dibayangkan oleh perempuan-perempuan ini. Tetapi kasih mereka, cinta mereka yang begitu berkobar-kobar, yang penuh dengan semangat, mereka pergi ke kubur Yesus hanya untuk merempah-rempahi dan meminyaki daripada tubuh Yesus. Tetapi pertanyaannya itu, apa yang membuat mereka terkendala? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Sedangkan di kitab Injil Matius ditulis di sana, dijelaskan bahwa batu yang menutupi kubur Yesus itu adalah batu yang memang sangat besar. Yang pertama, seperti Injil Markus pasal 16 ayat yang 4 ditulis, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang masuk kubur itu. Mereka sangat terkejut. Ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka bagaimana cara menggulingkannya? Yang kedua, kubur Yesus itu bukan hanya ditutup oleh batu yang memang sangat besar, tetapi dimeterai. Ada meterai raja yang tidak sembarangan orang bisa untuk membukanya. Yang ketiga, kubur Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit yang sangat terpilih. Mereka berjaga bergantian, silih berganti, supaya jangan sampai, Alkitab menulis di sana, karena para imam berkatakan, tolong dijaga. Dia kasih tahu kepada Pilatus, supaya jangan-jangan murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Sehingga itu dijaga oleh tentara-tentara Romawi, prajurit-prajurit yang Romawi yang benar-benar terpilih, yang kuat, yang gagah. Itulah sebabnya maka perempuan itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome berpikir, siapa nanti batu yang akan menggulingkan batu itu? Ada suatu peristiwa yang hampir sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Apa batu itu? Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 38. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maria, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Batu yang menutup kubur Lazarus, Yesus katakan, gulingkan. Yesus katakan, robohkan. Batu mempunyai sebuah arti rohani, yaitu bisa juga berarti penghalang bagi kehidupan kita.
Bisa juga berarti sebuah masalah. Bisa juga berarti sebuah persoalan atau pergumulan dalam hidup kita. Itulah sebabnya pengiringan kita kepada Tuhan Yesus hampir dapat dikatakan seperti perjalanan 3 orang perempuan ini menuju ke kubur Yesus. Kebanyakan anak-anak Tuhan hanya ada dalam rencana untuk ke kubur Yesus. Tetapi setelah punya rencana, mereka bertindak menuju. Mereka pergi pagi-pagi benar. Dan yang ketiga, apa yang mereka dapatkan? Ternyata begitu banyak masalah. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu? Siapakah yang berurusan dengan penghalang dalam hidup kita? Siapakah yang akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi? Dan siapakah yang akan menolong dalam pergumulan hidup ini? Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terus menerus menerpa kehidupan kita. Tapi mari, biarlah kebangkitan ini kita tahu. Karena apa yang dipikirkan oleh 3 perempuan ini menjadi suatu masalah. Tetapi ayat yang keempat di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ternyata Allah sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dipikirkan oleh wanita itu Tuhan sudah tahu. Apa yang menjadi persoalan penghalang wanita itu untuk meminyaki dan merempah-rempah tubuh Yesus, Allah sudah tahu. Tetapi mereka begitu sampai ke kubur Yesus, ternyata batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mari kita bandingkan dengan kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 di sini ditulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Allah yang sudah kita yang sembah, yang sudah bangkit dari kubur, Dia berjanji kepada kita untuk menyertai kita. Dia selalu menyertai kita, menolong kita. Bahkan dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa Dia beserta dengan kita. Dia ada di depan kita. Janganlah kita takut. Tetapi biarlah dari dampak kebangkitan ini membawa kita semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Setelah 3 wanita ini sampai ke kubur, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Jangan hanya sampai di kubur. Jangan hanya kita sampai melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Batu yang sudah digulingkan. Tetapi kita akan masuk ke dalam. Masuk lagi lebih dalam lagi. Sampai kita melihat segala kemuliaan Allah. Kasih Allah yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Jangan gusar. Jangan putus asa. Jangan bimbang. Jangan ragu. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi dampak dari kebangkitan Yesus ini membawa kita untuk tinggal diam. Untuk tinggal tenang. Dan percaya bahwa di sana letak kekuatan akan kita semua.
Ayat yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini memberkati kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sehingga dampak kebangkitan Yesus ini membawa kita jemaat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, dan semakin kita masuk ke dalam sampai kita menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.